Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Eis Ating Agustini, NIM 17070172. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi Cimahi. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi dengan judul Praktik Senam Irama melalui pembelajaran daring untuk meningkatkan motorik kasar anak di kelompok B. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Haji Heris Hendriana MPD selaku pembimbing 1 dan yang terhormat Ibu Vivit Dwi Tresna Santana MPD selaku pembimbing 2 dengan penuh kesabaran memberikan saran, arahan, motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Dalam penelitian ini yang saya akan bahas adalah latar belakang, tujuan dari penelitian, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini diantaranya COVID-19 atau yang kita kenal dengan coronavirus adalah penyakit yang menular. Merupakan virus yang baru ditemukan. Virus ini berdampak dengan cara yang berbeda, berpengaruh pada orang yang berbeda pula. Berbagai gaya hidup di dunia berubah dan harus menyesuaikan diri. Dari himbauan untuk menjaga jarak, mengurangi perjalanan sedikit mungkin, hingga langkah pengamanan dampak COVID-19 melalui dunia pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menekan angka penyebaran dan penularan COVID-19, di mana salah satunya menekan penyebaran di dunia pendidikan. Para peserta didik diminta untuk belajar dari rumah, merubah pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring atau e-learning. Menurut Wulandari dan Rahayu 2010 bahwa e-learning adalah metode dalam pendidikan yang memanfaatkan aplikasi elektronik dalam mendukung pembelajaran dengan media jaringan komputer. Pembelajaran daring yang diputuskan oleh pemerintah dalam rangka menekan laju coronavirus harus tetap mengedepankan tujuan hasil pendidikan nasional. Pembelajaran daring tentu saja bukan hal yang mudah, terutama di tingkat satuan pendidikan anak usia dini. Tentu saja pembelajaran daring yang dilakukan di satuan PAUD harus mengedepankan seluruh aspek perkembangan anak. Salah satu aspek perkembangan anak dalam pembelajaran daring ini adalah aspek perkembangan fisik motorik. Hal ini menjadi penting karena dalam pembelajaran daring, anak merasakan jenuh, bosan dalam mengerjakan tugas. Namun, jika dilakukan secara praktik, anak-anak akan terstimulus dengan mengembangkan fisik motoriknya. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang dengan kematangan saraf dan otot anak sehingga setiap gerakan sesederhana apapun adalah merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dari sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak, menurut Lismanto tahun 2017. Dalam pembelajaran daring, motorik kasar anak dapat terbentuk melalui sebuah praktik senam irama. Menurut Margono tahun 2019, nomor 19, bahwa senam adalah latihan tubuh yang dipilih dan diciptakan dengan berencana, disusun secara sistematis dengan tujuan membentuk dan mengembangkan pribadi secara harmonis. Sedangkan menurut Sutrisno dan Hafadi tahun 2010 halaman 60 bahwa senam dapat diartikan sebagai setiap bentuk latihan fisik yang disusun secara sistematik dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Praktik senam irama merupakan teknik-teknik yang digunakan dalam
praktik untuk memecahkan kebekuan, kejenuhan yang terjadi menurut Sunarto 2012 halaman 1. Gerakan-gerakan sederhana yang mudah dilakukan tidak terlalu menguras tenaga atau memeras keringat serta mengandung unsur kegembiraan dan keceriaan dengan diiringi oleh lagu dan musik. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui skenario dan implementasi praktik senam irama melalui pembelajaran daring untuk meningkatkan motorik kasar anak kelompok B. Kedua, untuk mengetahui respon anak dan guru terhadap praktik senam irama melalui pembelajaran daring untuk meningkatkan motorik kasar kelompok B. Dan ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan anak kelompok B terhadap praktik senam irama melalui pembelajaran daring untuk meningkatkan motorik kasar. Metode yang digunakan pada penelitian ini metode deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan fakta-fakta yang nampak pada anak usia dini ketika mereka sedang melakukan kegiatan bermain, praktik senam. Menurut Sugiono 2018, penelitian kualitatif adalah penelitian di mana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data secara induktif atau sebab akibat. Selanjutnya, subjek penelitian ini adalah peserta didik di kelompok B yang berjumlah 5 anak yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan yang nantinya akan dijadikan sampel dalam penelitian. Direkomendasikan oleh pihak sekolah dalam selang waktu semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Subjek penelitian tersebut dipilih karena terdapat permasalahan dalam kemampuan motorik kasar dan proses pembelajaran yang kurang bervariasi. Setting penelitian yaitu di rumah masing-masing peserta didik melalui pembelajaran daring. Adapun lokasi penelitian yang diteliti adalah di TK Teratai yang beralamat di Kampung Cangkuang, RT 3 RW 6 Desa Kelurahan Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Langkah selanjutnya observasi. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Menurut Widoyoko 2014 halaman 46. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau mengumpulkan data dengan jelas, mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, dan selanjutnya pedoman observasi dalam instrumen terkait beberapa hal, di antaranya anak mampu menerapkan gerakan binatang, pohon tertiup angin, pesawat terbang, dan lainnya. Anak mampu melakukan gerakan menggantung, bergelayut. Anak mampu melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari secara berkoordinasi. Anak mampu melempar bola secara terarah, dan anak mampu menangkap bola secara tepat. Selanjutnya, melakukan wawancara dengan guru dan orang tua. Metode wawancara ini digunakan oleh peneliti kepada guru kelas kelompok B dengan tujuan untuk menggali data terkait pelaksanaan yang dilakukan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran dengan kegiatan praktik senam irama dalam meningkatkan motorik kasar usia dini kelompok B, dalam pembelajaran daring secara sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan bermainnya. Selanjutnya, teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang nilai peserta didik, tentang aspek kemampuan motorik kasar. Teknik dokumentasi juga digunakan peneliti untuk memperoleh data-data lain yang dibutuhkan seperti data profil sekolah, foto-foto yang meliputi pembelajaran lingkungan sekitar di TK Teratai. Prosedur penelitian, di antaranya tahap prapenelitian. Kegiatan yang dilakukan pada tahap prapenelitian antara lain sebagai berikut. Mengadakan studi pendahuluan dengan melakukan observasi ke sekolah mengenai masalah penelitian, yaitu permasalahan kemampuan motorik kasar anak di sekolah tersebut.
menetapkan materi yang akan digunakan dalam penelitian, mengajukan proposal penelitian, melakukan proses perizinan ke sekolah terkait pelaksanaan penelitian, mengkonfirmasi mengenai pembelajaran dalam penelitian dengan menggunakan pembelajaran daring, stimulus kemampuan motorik kasar melalui praktik senam irama, menyusun instrumen penelitian yang terdiri dari observasi serta wawancara, melakukan validasi instrumen penelitian bersama dosen dan pembimbing, menguji coba instrumen, menyusun perangkat pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran daring, praktik senam irama untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar, dan terakhir mengkonsultasikan perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian ke dosen pembimbing. Pada tahap penelitian, memberikan tes untuk mengetahui kemampuan awal anak, melaksanakan kegiatan pembelajaran daring stimulasi kemampuan motorik kasar melalui praktik senam irama, dan melakukan observasi yang dibantu oleh rekan sejawat lainnya serta guru yang ada di sekolah tersebut. Tahap pasca penelitian diantaranya menganalisis hasil data observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya melakukan pengolahan data dan membuat kesimpulan hasil penelitian. Langkah selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan dan analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, pengolahan data dan analisis data akan dilakukan melalui suatu proses yaitu menyusun, mengkategorikan data, mencari kaitan isi dari berbagai data yang diperoleh dengan maksud mendapatkan maknanya. Setiap selesai mengadakan wawancara dengan responden, peneliti menulis kembali data-data yang terkumpul ke dalam catatan lapangan dengan tujuan agar mengungkap data dan informasi secara mendetail. Berkaitan dengan proses penganalisisan kualitatif di atas telah dikemukakan pula oleh Sujana tahun 2004 halaman 214 bahwa analisis data dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut, di antaranya reduksi data, display data, dan verifikasi data atau kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, data yang dikumpulkan secara lebih teliti. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mencari pola tema bentuk hubungan persamaan dan perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi dan sebagainya. Hasil kegiatan ini adalah kesimpulan hasil penelitian secara menyeluruh, utuh, dan akurat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian penelitian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.